Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 6 dengan topik ekosistem Padang Lamun. Modul ini membahas ekosistem Padang Lamun ditinjau dari aspek morfologi dan taksonomi lamun, habitat dan faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor fisik lingkungan, organisme ekosistem padang lamun, fungsi dan manfaat ekosistem padang lamun, dan ancaman terhadap ekosistem padang lamun. Modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-13 ini. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali morfologi dan taksonomi lamun, habitat, sebaran, dan faktor lingkungan padang lamun, mengidentifikasi organisme padang lamun, mengidentifikasi fungsi dan manfaat ekosistem padang lamun, dan mengidentifikasi ancaman terhadap ekosistem padang lamun. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian morfologi dan taksonomi lamun. Kedua, habitat dan faktor-faktor fisik lingkungan. Ketiga, organisme ekosistem padang lamun. Keempat, fungsi dan manfaat ekosistem padang lamun. Dan kelima, ancaman terhadap ekosistem padang lamun. Kita akan membahas materi pertama, pengertian morfologi dan taksonomi. Pertama adalah pengertian. Lamun atau dikenal sebagai seagrass, ini merupakan tumbuhan sejati berbunga atau Angiospermae ya, yang khas di daerah tropis, yang tumbuh di dalam kolom air laut dan memiliki akar yang berada di substrat dasar perairan. Lamun ini adalah satu-satunya tumbuhan sejati yang hidup terbenam di laut. Jadi hanya satu-satunya adalah tumbuhan tingkat tinggi, ya, tumbuhan sejati yang hidup terbenam di dalam air. Tumbuhan sejati, ya, yang disebut sebagai tumbuhan sejati ini adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang berbiji satu atau monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Nah, hamparan tumbuhan lamun yang luas di suatu wilayah itu disebut padang lamun atau seagrass bed atau disebut juga seagrass meadows. Jadi hamparan lamun yang luas itu disebut sebagai padang lamun. Jadi ekosistem padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal di daerah tropis, di perairan laut tropis yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Nah, itu pengertian dari ekosistem padang lamun. Berikutnya adalah morfologi tumbuhan lamun. Nah, lamun merupakan tumbuhan sejati yang mempunyai akar, jadi mempunyai akar, ya. Dia mempunyai rizoma, ya. Disebut sebagai rizoma, juga mempunyai batang, ya, ini batang, ya. Serta daun. Nah, tentu juga berbunga dan berbuah. Ya. Nah, akar, jadi akar dari lamun, ya, akar-akar halus yang tumbuh di bawah permukaan rizoma, ya, ini rizoma, ya, dan memiliki adaptasi khusus terhadap lingkungan perairan.
Lamun mampu untuk menyerap nutrien dari dalam substrat melalui sistem akar rizoma ini. Nah, di antara banyak fungsi, akar lamun ini merupakan tempat menyimpan oksigen dalam proses fotosintesis yang dialirkan dari lapisan epidermal pada daun melalui difusi sepanjang sistem lakunal atau udara yang berliku-liku, Nah, sebagian besar oksigen yang disimpan di akar dan juga di rizoma digunakan untuk metabolisme dasar sel kortikal dan epidermis. Nah, berikutnya adalah rizoma dan batang. Ya, jadi rizoma dan batang. Rizoma ya, bersama dengan akar ya, ini menancapkan tumbuhan lamun ke dalam substrat. Ya, inilah yang memperkokoh keberadaan lamun di dasar perairan. Rizoma memiliki peran yang utama dalam reproduksi secara vegetatif, jadi bisa dikembangbiakkan ya, dengan tunas ya, melalui rizoma, dan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif merupakan hal yang lebih penting daripada reproduksi dengan pembibitan karena lebih menguntungkan untuk penyebaran lamun. Jadi lamun itu lebih penting dalam penyebarannya melalui pembiakan vegetatif dengan penyebaran rizoma. Berikutnya daun. Anatomi yang khas dari daun lamun adalah ketiadaan stomata. Ya, tidak mempunyai stomata seperti daun tumbuhan daratan, dan juga keberadaan kutikel yang tipis. Nah, kutikel daun yang tipis tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon, sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut. Nah, air laut merupakan sumber bikarbonat bagi tumbuhan-tumbuhan untuk penggunaan karbon anorganik dalam proses fotosintesis. Berikutnya adalah taksonomi tumbuhan lamun. Tumbuhan lamun mempunyai dua famili, yaitu famili Pomatogetonaceae yang terdiri dari 9 genera, dan famili Hydrocaritaceae yang terdiri atas 3 genera. Nah, di Indonesia terdapat 7 genera atau marga, yaitu 3 genera dari famili Hydrocaritaceae, yaitulah genus Enalus, Thalassia, dan Halophila, serta 4 genera dari famili Pomatogetonaceae, yaitu genus Halodule, Cimodocea, Syringodium, dan Thalassodendron. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Ya, ada jenis Thalassia hemprici. Ini adalah Cimodacea rotundata. Ya, ini Cimodacea cerulata. Ini Enalus acoroides. Ya. Kemudian ini adalah Halodule uninervis. Ya. Kemudian ada Halodule pinopolia. Ini akan dilihat perbedaan dari bentuk ujung dari daun ya, dalam identifikasinya. Kemudian Syringodium isotipolium. Nah, ini adalah jenis Halophila opalis. Ini adalah jenis Zostrea, dan ini Thalassodendron ciliatum.
Nah, berikutnya materi kedua, habitat dan faktor-faktor fisik lingkungan. Pertama, habitat lamun. Di mana kita bisa jumpai lamun? Habitat padang lamun pada umumnya adalah perairan pantai yang landai dengan substrat dasar lumpur, pasir, dan pasir berlumpur. Jadi umumnya hidup pada substrat lunak. Namun habitat padang lamun yang khas lebih sering ditemukan di perairan dengan substrat dasar lumpur berpasir yang tebal di antara hutan mangrove dan terumbu karang. Jadi umumnya padang lamun ini berada di antara mangrove ya, dan terumbu karang, coral reef. Ya, dia merupakan ekosistem antara ya kedua ekosistem utama yaitu mangrove dan terumbu karang. Nah, sonasi sebaran padang lamun di laut ini umumnya terdapat di daerah pada daerah pasang surut. Jadi daerah pasang surut sampai ke batas air surut rendah di antara mangrove dan terumbu karang. Namun banyak juga lamun ya membentuk hamparan atau padang yang luas di zona sublitoral. Jadi di bawah pasang surut rendah sampai kedalaman di mana cahaya matahari tersedia memadai bagi pertumbuhannya. Di beberapa lokasi, lamun masih mampu hidup sampai kedalaman 30 meter pada perairan yang tenang dan terlindung. Nah, untuk batas kedalaman ini sangat ditentukan oleh kecerahan perairan sebagai persyarat penetrasi cahaya matahari. Karena cahaya matahari sangat penting dalam proses fotosintesis. Nah, beberapa faktor lingkungan bagi kehidupan lamun, pertama suhu. Jadi lamun hidup pada kisaran suhu yang luas, umumnya berada di daerah tropis, ya, pada suhu 5–35 derajat Celcius. Pada kisaran suhu 10–35 derajat Celcius, ini produktivitas lamun meningkat dengan meningkatnya suhu. Kemudian salinitas, toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi menurut jenis dan juga umurnya. Lamun yang lebih tua dapat menoleransi fluktuasi salinitas yang lebih besar. Nah, untuk jenis Thalassia misalnya ditemukan hidup dari salinitas 3,5 sampai 60 promil. Namun dengan waktu toleransi yang singkat, ya, tidak bertahan lama. Umumnya bisa juga lamun ini termasuk tumbuhan payau, karena banyak juga terdapat di sekitar muara sungai ya, yang mendapat aliran air tawar. Kisaran optimum dari Thalassia untuk pertumbuhannya yaitu 24–35 promil. Ya, jadi mendekati salinitas normal air laut. Kemudian faktor lingkungan penting lainnya adalah kekeruhan. Jadi kekeruhan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan lamun karena kekeruhan ini dapat menghalangi penetrasi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh lamun untuk berfotosintesis masuk ke dalam air. Nah, untuk perairan-perairan yang keruh biasanya lamun hidup hanya pada perairan pasang surut. Kedalaman perairan dapat membatasi distribusi lamun secara vertikal. Nah, lamun tumbuh di zona intertidal atau zona pasang surut bawah dan subtidal atas hingga mencapai kedalaman 30 meter. Walaupun ini tidak tidak selalu 30 meter.
Nah, zona intertidal atau pasang surut dicirikan oleh tumbuhan pionir yang didominasi oleh Halophila opalis, ya, Cimodocea rotundata, dan Halodule pinifolia. Sedangkan Thalassodendron ciliatum ini biasanya mendominasi zona intertidal bawah, artinya lebih dekat ke area terumbu karang kalau lingkungan di sekitarnya terdapat terumbu karang. Tidak jarang juga Thalassodendron ciliatum ini tumbuh di daerah dataran terumbu karang. Berikutnya nutrien. Ketersediaan nutrien ini menjadi faktor pembatas pertumbuhan lamun, ya, kelimpahan dan morfologi lamun pada perairan yang jernih. Penyerapan nutrien oleh lamun dilakukan oleh daun, ya, dan akar. Jadi bisa melalui daun dan akar. Penyerapan oleh daun umumnya tidak terlalu besar, terutama di daerah tropis. Jadi lebih banyak nutrien itu diserap melalui akar. Kemudian substrat, lamun dapat ditemukan pada berbagai karakteristik substrat dasar perairan. Nah, di Indonesia padang lamun dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan karakteristik tipe substratnya, yaitu padang lamun yang hidup di substrat lumpur, ada lumpur berpasir atau lumpur pasiran, pasir, ada pasir lumpuran, ya, jadi dominan pasir, tetapi ada lumpurnya, bisa juga pada puing-puing karang dan batu karang. Nah, untuk yang tumbuh di batu karang ini biasanya Thalassodendron ciliatum tadi. Nah, tipe substrat mempengaruhi jenis lamun dan standing crop atau prioritas primer dari lamun. Materi 3, organisme ekosistem padang lamun. Pada padang lamun, ya, ini merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya dengan keanekaragaman biota laut yang cukup tinggi. Nah, pada ekosistem ini hidup beraneka ragam biota laut seperti misalnya beragam jenis ikan. Jadi ikan terutama menggunakan ekosistem padang lamun ini untuk mencari makanan, memijah, dan untuk pembibitan atau tempat asuhan bagi anak-anak ikan. Karena di daerah padang lamun ini banyak makanan dan juga tempat perlindungan cocok untuk daerah asuhan bagi anak-anak ikan. Di ekosistem padang lamun juga banyak terdapat jenis-jenis krustase, baik udang maupun kepiting, berbagai jenis moluska, baik itu berupa gastropoda maupun pelexipoda, berbagai jenis binatang berkulit tebal atau echinodermata seperti misalnya tripang, holoturia, ya, sinapta, ya, bulu babi, diadema, ya, axbuster, linktia, dan lain sebagainya. Jadi bisa berupa binatang berkulit tebal ini adalah tripang, bulu babi, bintang laut. Juga terdapat berbagai jenis cacing. Di samping itu, padang lamun juga menjadi habitat pencarian makanan bagi penyu, ya, dan juga dugong. Nah, padang lamun juga menyediakan tempat bagi tumbuhnya alga atau rumput laut. Jadi banyak jenis-jenis rumput laut yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun. Nah, ini kita bisa lihat beberapa biota laut, cukup kaya biota laut di ekosistem terumbu karang, mulai dari ikan, ya, udang, ya, krustase, ya, ada teripang, ya, kepiting, terutama adalah rajungan, dan berbagai jenis moluska, ya, siput dan kerang, penyu, dugong, bintang laut, bulu babi,
dan lain sebagainya. Kita lanjut materi keempat, fungsi dan manfaat ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun mempunyai beragam fungsi ekologis. Pertama, berperan sebagai produsen primer. Jadi ekosistem padang lamun ini adalah produsen primer yang penting di laut, di mana lamun mempunyai tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal seperti terumbu karang. Nah, berperan sebagai produsen primer ini sangat penting dalam rantai makanan di laut. Yang kedua adalah sebagai habitat biota. Nah, lamun ini memberikan tempat hunian, baik itu hunian tetap bagi berbagai jenis biota laut, juga sebagai tempat perlindungan atau tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti alga dan spong. Di samping itu, padang lamun juga sebagai daerah asuhan, daerah pencarian makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang yang mencari makanan atau mencari daerah asuhan di ekosistem padang lamun. Nah, ekosistem padang lamun ini juga merupakan tempat berlindung yang baik bagi berbagai makhluk hidup atau biota laut dari sengatan tajam cahaya matahari, terutama pada saat surut. Ya, seperti jenis-jenis moluska, kepiting, ya, jadi berlindung di padang lamun pada saat air surut supaya tidak tereksposur oleh cahaya matahari atau panasnya matahari. Dengan banyaknya berbagai biota laut di ekosistem terumbu karang, ya, ini melimpah ya. Kenapa organisme melimpah di ekosistem padang lamun? Ini karena lamun digunakan sebagai tempat perlindungan dan persembunyian dari predator atau dari kecepatan arus yang tinggi. Jadi dia banyak biota laut yang berlindung. Di samping itu, lamun juga sebagai sumber makanan, baik daunnya maupun epifit atau detritus. Epifit ini adalah tumbuhan yang menempel, alga misalnya, yang menempel di daun-daun lamun. Lamun juga merupakan komunitas yang sangat produktif, sehingga jenis-jenis ikan dan fauna invertebrata atau avertebrata melimpah di perairan ini. Lamun juga memproduksi jumlah besar bahan-bahan organik sebagai substrat untuk alga, ya, epifit, mikroflora, dan fauna. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pendaur hara dan sumber detritus serta bahan organik yang nantinya akan menyumbang kesuburan bagi perairan. Nah, lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Serasah yang dihasilkan padang lamun, jadi guguran daun, ya, daun-daun yang lepas, ini berfungsi sebagai sumber detritus dan bahan organik bagi perairan di dalam dan di sekitar padang lamun. Fungsi berikutnya adalah menangkap dan menstabilkan sedimen dasar perairan. Nah, daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi lebih tenang dengan adanya lamun ini. Nah, sementara itu rimpang atau rizoma dan akar lamun ini dapat menahan atau mengikat sedimen
sehingga dapat menguatkan serta menstabilkan dasar permukaan. Ini juga berperan penting untuk mencegah terjadinya kekeruhan air akibat teraduknya substrat sedimen di dasar perairan. Padang lamun berfungsi sebagai penangkap sedimen sehingga dapat mencegah erosi pantai. Melalui daun dan akar-akarnya, ya, terutama daun-daunnya yang lebat, ini dapat menangkap sedimen sehingga berperan mencegah erosi pantai. Nah, berikutnya adalah berfungsi sebagai peredam gelombang laut. Jadi daun lamun yang lebat ini dapat meredam gelombang sehingga turut berperan mencegah erosi pantai. Nah, demikianlah fungsi-fungsi ekologis dari ekosistem padang lamun. Nah, kemudian apa manfaat dari lamun? Lamun bermanfaat sebagai komoditi. Yang pertama adalah lamun sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional dan modern, lamun telah dimanfaatkan untuk dapat dimanfaatkan untuk penyaring limbah, ya, stabilisator pantai, juga bahan untuk pabrik kertas, makanan, ya, biji lamun itu juga merupakan sumber makanan, dan juga obat-obatan, sumber bahan kimia, dapat juga digunakan untuk kompos dan pupuk, ya, untuk cerutu dan mainan anak-anak. Di beberapa daerah, daun dari lamun ini juga dianyam menjadi kerajinan, termasuk keranjang, ya. Nah, di beberapa lokasi juga digunakan untuk tumpukan pematang, untuk misalnya membuat tambak. Dapat juga digunakan untuk mengisi kasur untuk daun-daun lamun ini. Dan di beberapa daerah juga digunakan untuk membuat jaring ikan, ya, bagian dari alat tangkap jaring. Oleh karena itu, dilihat fungsi dan manfaat dari ekosistem padang lamun ini yang demikian beragam, sudah sepantasnya lah semua pihak ini ikut melestarikan ekosistem padang lamun ini, jangan sampai mengalami degradasi yang berkelanjutan. Nah, apa ancaman terhadap ekosistem padang lamun? Jadi materi kelima ini adalah ancaman terhadap ekosistem padang lamun. Ancaman terhadap ekosistem padang lamun ini dapat berasal dari faktor alam dan ancaman oleh ulah manusia. Untuk faktor alam, ancaman utamanya adalah badai atau angin topan. Jadi sering sekali ada badai atau siklon tropis. Ini menyebabkan banyaknya padang lamun yang tergerus. Begitu juga oleh gelombang badai pasang. Ancaman berikutnya juga interaksi populasi dan komunitas berupa pemaksa dan persaingan, tapi ini tidak signifikan. Nah, ancaman yang signifikan juga adalah pergerakan sedimen. Jadi pergerakan sedimen di daerah pantai, daerah pasang surut, ini dapat menghilangkan padang lamun dalam areal yang cukup luas karena tertutup oleh sedimen. Sedangkan ancaman oleh ulah manusia dari daratan itu bisa berupa erosi dari lahan-lahan pertanian, ya, atau dari lahan yang gundul di daerah atas, ini masuk
ke perairan, baik melalui aliran sungai, melalui limpasan permukaan pada saat hujan. Ini sangat mengancam keberadaan lamun di perairan pantai. Nah, banyak juga pertambangan di laut yang mengancam padang lamun, juga berkait dengan pengerukan dan reklamasi, kemudian pencemaran oleh air limbah yang berasal dari limbah domestik, industri, pertanian, dan pertambangan yang ada di darat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman oleh sampah dan juga pencemaran minyak. Ya, termasuk misalnya tumpahan minyak yang berasal dari kapal. Jadi demikianlah materi kuliah untuk modul 6 ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.